Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman atas supportnya, untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Sekarang saya menuju 1000 subscriber. Thank you untuk semuanya, saya ucapkan tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Dengan begini saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang mungkin bisa memotivasi teman-teman, bisa membuat teman-teman terinspirasi dengan apa yang saya share di sini. Hari ini saya mau sharing mengenai tingkat depresi yang berada di luar negeri khususnya ya. Tingkat depresinya kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, suami dan anak itu seperti apa gitu teman-teman. Dikarenakan ini banyaknya curhatan baik anak saya yang ada di Singapura ataupun di Hong Kong ataupun ada di Taiwan yang baru pertama kali khususnya ya, yang baru pertama kali ke luar negeri. Itu tingkat depresinya sangat tinggi dikarenakan begini, belum pernah meninggalkan rumah sama sekali, terus mungkin di rumah itu lebih indah karena biasanya kan untuk yang pertama kali ke luar negeri itu kan tidak terfikir bahwa di luar negeri itu seberat ini gitu, bahwa kita itu harus ikut orang, harus kerja, harus istilahnya harus bekerja keras, terus harus mengikuti aturan yang di sini, banyak sekali yang kita harus ikuti gitu. Teman-teman, bagi anak-anak yang ikut saya itu selalu saya kasih tahu, selalu saya briefing, selalu saya latih bagaimana sih di Hong Kong itu supaya tidak depresi, bagaimana sih di luar negeri itu supaya tidak stres gitu. Tingkat stresnya memang tinggi dikarenakan begini, rumah majikan mungkin nggak sebesar rumah kita di Indonesia ya, karena memang Hong Kong ataupun Singapura itu kalau khususnya untuk jaga orang tua mungkin rumahnya kecil sekali, seperti tempatnya kita 4x6 atau seperti itu kurang lebihnya yang kita ikut, yang mungkin rumah pemerintah itu memang nggak besar, terus majikan mungkin rewel, terus mungkin kita perlu adaptasi, terus tingkat stresnya yang sangat tinggi, mungkin bahasa belum bisa, kerja belum ngerti juga gitu. Jadi teman-teman perlu bagi kita menyiapkan diri, hati dan mentalnya kita disiapkan benar-benar, dikarenakan di luar negeri itu nggak gampang, nggak seperti di foto profil casis, terus itu casis seneng-seneng itu di kala libur, tapi misalkan kita jam kerja juga nggak mungkin kita selfie terus gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib diketahui bahwa kita itu kerja di sini, kita ikut kontrak, kita harus ngikutin standar pekerjaan yang harus kita kerjakan, terutama pekerjaan di rumah tangga ya, khususnya karena di Hong Kong ini adalah untuk 99% itu untuk domestic helper. Jadi banyak sekali yang tanya di Hong Kong itu kerjanya apa, kerjanya di rumah tangga. Makanya itu tingkat depresinya sangat tinggi karena mungkin di Indonesia kita tidak pernah kerja sebelumnya. Terus kita harus jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Terus bagaimana cara mengatasinya kalau saya depresi yang luar biasa gitu? Apapun itu kita punya risiko, apalagi kita jauh dari keluarga, jauh dari suami, jauh dari anak-anak kita. Yang pasti menahan diri luar biasa, kangen anak, apalagi dilaporin anaknya jatuh, mungkin anaknya sakit, anaknya panas, itu rasanya hati itu pengen nyut, pengen pulang gitu. Teman-teman diingat-ingat ya, kita pergi sekalipun itu untuk mereka. Kalau toh kita jauh sama anak-anak kita, sementara ini juga untuk mereka. Jadi kita harus kuat-kuat hati, kuat-kuat mental, nahan diri. Jangan sampai kita gagal karena hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa kontrol diri. Terus kita depresinya tinggi, nangis terus kerja nggak konsentrasi. Kita teman-teman harus profesional karena kita harus bisa membedakan antara masalah pekerjaan dengan masalah pribadi. Biasanya kalau di pribadi ada masalah itu kerjaannya berantakan semuanya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Berdasarkan kasus yang saya tangani, misalkan anak saya lagi bermasalah dengan suaminya lah, bla 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 bla. Ini itu yang bisa saya tenangkan itu hanya gini, mohon maaf yang agama Islam itu selalu saya gini. Istighfar ya Mbak. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, istighfar. Istighfar saya hanya sebegitu karena
rasa yang begitu membara gitu ya. Misalkan ada masalah dengan suaminya, mungkin ini itu gitu, kita nggak bisa menjelaskan secara detail di sini, tapi kita sama-sama tahu bahwa apa yang ada di genggaman kita itu jangan terlalu digenggam, teman-teman. Maksudnya paham, jangan terlalu digenggam. Kalau kita sare hati, sare pikiran gitu, kita di sini bisa tenang, bisa sukses. Biasanya kalau sudah konsultasi sama saya, Mem, saya itu begini, suami saya begini, anak saya begini, gini. Saya selalu ngomong, tenang sayang, berdoa, istighfar, sembahyang, sholat sebisamu, semampumu. Minta sama Allah untuk dimudahkan, insya Allah tenang hatimu. Dan alhamdulillah anak yang saya reh-reh yang niatnya pulang itu, setelah saya reh-reh, saya ini kan terus akhirnya sukses 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Itu pengalaman saya yang luar biasa dan saya merasa sangat bangga dan bahagia karena bukan menghalangi mereka untuk bertemu keluarga, tidak. Saya ingatkan bahwa kita jauh dari mereka itu untuk untuk mereka juga gitu. Jadi untuk kebahagiaan mereka juga, untuk masa depan mereka juga. Dan alhamdulillah itu fasenya biasanya antara 1 sampai 5 bulan, 6 bulan. Itu kita stresnya minta ampun, kita galaunya minta ampun. Jadi masa-masa itu yang membuat kita sangat-sangatlah berat di sini. Teman-teman, saya sebagai ibu bagi anak-anak saya yang proses di sini selalu menyarankan sebelum berangkat dipikir baik-baik, hati pikirannya ditoto baik-baik. Jangan sampai setelah nyampe luar negeri belum sukses kita pulang akhirnya tidak membawa kesuksesan yang kita harapkan. Itu nasihat dari saya. Semoga kita semuanya bisa tabah di sini, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Saya juga sudah 1 tahun tidak ketemu ibu saya, tapi saya pasang CCTV karena saya ingin ketemu ibu saya setiap saat, setiap waktu tanpa harus mengganggu ibu saya ketika tidur, ketika apa itu saya pasang CCTV. Sekarang zamannya sudah canggih, apa-apa bisa kita lihat secara online. Ya teman-teman, sukses selalu buat kita semua, tabah untuk semuanya, sukses dan bahagia untuk kita. Assalamualaikum.